Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Raini Sulia. Anak-anak bisa panggil Ibu Rai, Ibu Rain, atau Ibu Raini ya, bebas. Insya Allah Ibu akan mendampingi anak-anak untuk mempelajari mata pelajaran analisis bahan anorganik 3. Mulai ya, kita sosialisasi penilaian dulu gitu. Jadi apa-apa saja yang akan Ibu ambil sebagai bahan pertimbangan untuk mengisi nilai rapot gitu. Nah, sebetulnya di mata pelajaran ini poin utama yang dipelajari cuma 2 gitu ya, hanya 2. Yang pertama itu mengevaluasi mineral dalam batuan. Jadi sebelumnya nanti kita akan belajar dulu apa itu mineral, apa itu batuan gitu. Kemudian yang kedua adalah merencanakan prosedur analisis secara kualitatif gitu untuk batuan yang terdapat mineral gitu. Jadi sebetulnya ya untuk menghitung kadar kan bisa secara kualitatif atau secara kuantitatif ya, tapi di mata pelajaran ini yang dianalisa gitu, yang kita uji coba prosedurnya, yang kita coba belajar gitu ya, prosedur analisanya hanya kualitatifnya saja gitu. Nah, untuk presentase penilaian ya, sebetulnya di rapot itu kan ada 2 ya yang dimasukkan ke nilai. Yang pertama itu ada pengetahuan, yang kedua ada keterampilan gitu. Nah, untuk keduanya sama aja. Ibu ambil nilainya dari mana itu sumbernya sama. Yang beda hanya nanti paling di ulangan hariannya aja gitu. Nah, secara umum ya, Ibu ambil yang pertama itu ada presensi. Jadi setiap harinya anak-anak itu harus mengisi presensi yang ada di Elbas. Nah, waktu mengisi presensinya adalah dari pagi hari, karena kalian kan praktikum ya untuk pelatihan uji kom gitu. Jadi Ibu buka dari pagi itu dari jam 7.30 sampai pukul 8 malam gitu. Jadi usahain ya untuk tetap mengisi presensi karena sudah dibuka dari pagi sampai malam gitu. Kemudian yang diambil untuk nilai rapot adalah 10% dari total keseluruhan nilai rapot ya. Nilai rapot nanti diambil 100%. 10%-nya itu dari presensi gitu. Nah, selanjutnya ada penilaian harian. Jadi setiap harinya, enggak setiap hari sih, paling 2 hari atau 3 hari sekali nanti akan ada tugas atau kuis gitu. Nah, persentase penilaiannya adalah 40%. Jadi nanti tugasnya itu bisa dikumpulkan via WA atau via email. Nanti dilihat aja ya di keterangan di Albas harus dikumpulkan kemana gitu. Selanjutnya ada ulangan harian. Nah, di sini yang beda gitu. Jadi insya Allah ya nanti akan ada 2 kali ulangan. Yang pertama itu tertulis. Ini untuk nilai pengetahuan gitu. Nilai pengetahuan. Nanti akan ada tertulis. Bisa jadi nanti soalnya esai atau PG ya, nanti dilihat aja gitu. Nah, untuk nilai keterampilannya itu nanti bisa jadi ya Ibu suruh buat video atau poster gitu. Nanti kalau misalkan ada tugas yang keterangannya adalah untuk mengambil nilai keterampilan, ya berarti itu maksudnya adalah ulangan harian gitu untuk mengambil nilai keterampilan. Jadi setiap tugas yang diberikan atau setiap ulangan yang diberikan itu dilihat lagi keterangannya untuk penilaian apa gitu. Jadi nanti intinya ya, kalau misalkan ada buat video atau poster atau pamflet atau apalah nanti yang gunanya untuk mengisi nilai keterampilan, berarti 20% nilai yang diambil dari tugas atau ulangan tersebut untuk ulangan harian gitu. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah UAS gitu. UAS atau ujian blok ya, biasanya disebutnya di Bansal
itu ujian blok, itu adanya di akhir semester, persentasenya adalah 30% gitu. Selanjutnya ini ketentuan umum ya, ketentuan umum pelaksanaan belajar kita nanti gitu. Yang pertama ada buku tulis. Nah, buku tulisnya ini sampulnya itu harus sama sekelas, bebas apa aja gitu. Jadi janjian aja sekelas, dimusyawarahin mau apa, mau sampul coklat kah, mau bungkus kado kah, atau mau karton berwarna putih, hitam, biru, atau kalian mungkin kelasnya punya logo sendiri, boleh gitu, apa aja yang penting sama sekelas ya. Kemudian ada pengumpulan tugas. Nah, untuk pengumpulan tugas kuis atau ulangan harian, nanti kemungkinan ada dua, bisa via email atau via WhatsApp gitu. Jadi, untuk linknya, kalau misalkan nanti via Google Form atau via email dan WhatsApp, nanti akan dilampirkan gitu, link-linknya di Elbas gitu. Nah, untuk mencegah errornya Elbas gitu ya, jadi Ibu kemungkinan tidak akan pakai Elbas untuk kuis gitu. Jadi nanti kita pakai Google Form aja kalau misalkan Ibu mau ngasih kuis PG gitu. Nah, sebetulnya mah jujur dan tanggung jawab bukan hanya di mata pelajaran ini gitu, tapi di semua mata pelajaran, di semua aspek kehidupan kita pun ya kita harus jujur dan tanggung jawab gitu. Nah gitu aja untuk hari ini. Insya Allah belum ada tugas. Mulai besok nanti akan ada materi gitu pendahuluan tentang analisis bahan anorganik, yaitu mineral dalam batuan. Ya, sekian hari ini pertemuan kita. Semangat terus belajarnya, semoga dilancarkan selalu dalam belajar, dalam menuntut ilmu. Semangat terus, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.